Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan bahas tentang di saat orang lain kenyang, di saat orang lain memperturutkan hasrat mereka, memperturutkan nafsu mereka, dikendalikan oleh sifat hedonis mereka, di saat mereka dikendalikan oleh hasrat yang menggebu-gebu. Anda mengendalikan diri Anda melawan nafsu Anda melawan hasrat Anda hingga Anda menjadi seseorang yang sangat hebat. Api jika ditaklukkan akan menjadi cahaya. Saya pernah membaca itu kalau nggak salah di kutipan Cak Nun. Ojo repot-repot ngalahno wong liya. Kalahno awakmu dhewe, kalahno nafsumu dhewe. Api yang ditaklukno bakal dadi cahaya. Tidak usah repot-repot mengalahkan orang lain, tidak usah repot-repot menaklukkan orang lain. Kalahkan dirimu sendiri, kalahkan nafsumu sendiri. Api jika ditaklukkan akan menjadi cahaya. Jadi kalau Anda dalam kondisi tidak punya, Anda dalam kondisi di mana Anda tidak memiliki apa yang orang lain itu miliki, uang yang melimpah, harta yang banyak, apalagi Anda yang masih belum punya istri, belum punya pasangan, belum memiliki apa-apa dalam hidup. Tapi apa yang bisa dibanggakan dari Anda? Jadi ketika orang melihat itu, apa yang bisa dibanggakan dari kamu? Dan dalam kondisi masyarakat zaman saat ini, kalau ada orang yang seperti itu, status tidak punya, pasangan tidak punya, pekerjaan tidak punya, kekayaan tidak punya, apa-apa tidak punya, dia miskin dalam hidupnya, dia penuh derita, dia ditekan oleh masyarakat di sekitarnya, sebagian masyarakat yang hedonistik, yang memperturutkan hawa nafsunya. Apa yang bisa dibanggakan dari Anda? Tapi setidaknya ada hal yang bisa dibanggakan, yaitu Anda bisa mengendalikan nafsu Anda. Anda bisa mengendalikan hasrat Anda. Anda bisa mengatasi segala macam ketagihan-ketagihan yang muncul pada diri Anda. Jadi gitu, di saat orang lain merasa kenyang dengan kesenangan mereka, dengan memperturutkan banyak kebahagiaan dan kenikmatan, Anda di situ justru malah mempuasakan diri Anda. Apa saja jenis macam puasa itu? Sebentar, saya cek, dan saya juga bawa catatan hari ini. Catatan yang mungkin bisa Anda gunakan untuk mengatasi segala macam kecanduan Anda. Kecanduan itu bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu jenis. Tapi ini adalah 10 besar kecanduan yang sering dialami oleh banyak orang. Dan saya akan sebutkan satu persatu. No PMOZ. Nomor 1, no PMOZ. Tidak porn, masturbation, orgasm, zina. Sebagian besar orang mengalami hal itu. Tidak bisa mengendalikan hasratnya. Jadi sekarang coba cek. Kalau misalkan ada foto cewek seksi misalnya. Cewek seksi, foto cewek yang bohai. Coba lihat itu di komentar, kolom-kolom komentar. Banyak sekali orang-orang yang komentar macam-macam. Coba cek. Di situ saya melihat, saya mempelajari dengan seksama. Ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hasratnya. Sebenarnya buat apa dia komentar seperti itu? Toh si wanita juga tidak akan memperhatikan dia. Jadi itu. Karena mereka tidak bisa mengendalikan hasratnya, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan gila. Seperti contohnya nonton film porno, masturbasi, orgasme, onani, dan sebagainya. Zina, hamil di luar nikah, menghamili. Itu adalah sebuah bentuk, karena orang itu dikendalikan oleh nafsunya. Mereka memiliki banyak akses untuk menuju ke sana. Mereka memiliki banyak kenalan, banyak teman, banyak uang untuk melakukan hal seperti itu. Jadi mereka tidak bisa mengendalikan hasratnya. Ini saya tulis di nomor 1 ini.
Karena sebagian orang memang yang memiliki ketagihan itu yang nomor satu ini yang paling berat. Maka dari itu ada no fat movement. No fat movement. Jadi pergerakan di mana Anda tidak melakukan PMO, porn, masturbation, orgasm dalam waktu berbulan-bulan, 3 bulan, 90 hari misalnya, 90 days of no fat. Jadi seperti itu. Yang nomor 2, no smoke. Nah, no smoke, tidak merokok. Sering kali Anda melihat orang-orang yang merokok, ketagihan merokok, bahkan sampai dia satu hari bisa menghabiskan 5-6 pak, 7 pak. Orang-orang yang ekstrim seperti itu sebenarnya mereka ketagihan merokok, dan itu sangat tidak sehat bagi dirinya. Orang-orang yang mungkin merokok tapi tidak terlalu ketagihan, merokok 2, 3, itu mereka mungkin bisa membanggakan diri mereka, ini gua nggak ngerokok. Tapi kalau mereka terus memperturutkan hasratnya, akhirnya mereka menambahkan jumlah rokok setiap harinya. Mereka bisa menghabiskan 1 pak, 2 pak, terus akan berlangsung seperti itu. Sifat rokok itu adalah menagihkan. Kalau mungkin Anda bisa mengendalikan satu untuk merokok, atau mungkin rokok hanya sekedar untuk berkumpul sama teman-teman, itu tidak masalah. Tapi kalau rokok tadi sudah dipakai untuk mengatasi kegalauan Anda, untuk merokok sampai menjadi kebutuhan sehari-hari, kalau nggak ngerokok mati, itu sudah menjadi sebuah ketagihan. Anda harus melawan itu. Apalagi Anda dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya apapun, Anda melawan hasrat Anda melawan ketagihan Anda. Jadi seperti itu. Anda di situ menjadi sosok pria yang tangguh, menjadi sosok orang yang tangguh yang bisa melawan berbagai macam ketagihan. Jadi seperti itu. Yang ketiga, tidak lama-lama di kamar mandi. Nah, ini ketagihan yang sering kali dirasakan oleh sebagian orang ya. Anda di dalam kamar mandi itu ngapain? Tiba-tiba inspirasi, imajinasi itu muncul ketika duduk di kamar mandi, ketika sedang mandi atau apa. Itu adalah sebuah bentuk ketagihan. Kenapa inspirasi tidak muncul di saat Anda berada di luar, atau sedang ngopi di kafe, atau mungkin apa, ataupun duduk-duduk santai di kamar, ataupun apa. Itu adalah sebuah bentuk ketagihan. Karena memang godaan setan seperti itu. Supaya agar Anda lama-lama di kamar mandi, akhirnya Anda terus-terusan seperti itu. Anda terus memperturutkan hal itu. Jadi yang harus Anda lakukan adalah tidak perlu lama-lama di kamar mandi. Anda segera keluar. Karena pernah dalam sebuah hadis mengatakan yang menyebabkan orang rezekinya mampet itu salah satunya adalah dia terlalu lama di kamar mandi. Jadi seperti itu. Yang keempat, no emotion on people. Jadi tidak sukanya marah-marah, sukanya sedih, sukanya menyakiti hati orang lain, itu perlu diatasi. Jadi ngempet untuk tidak mengucapkan hal-hal yang membuat orang emosi dan sakit hati. Sekalipun orang itu menzalimi kita, sekalipun orang itu menyakiti hati kita, tapi kita menang di kesabaran. Sebelum mereka menang di status sosial, menang di itu, tapi kita menang di mental dan kesabaran. Kesabaran kita diuji, kesabaran kita bersabar dalam hal itu. Kita menang di situ. Nomor 5, junk food, no junk food. Makan seperti gorengan, makan makanan ringan yang menagihkan Anda itu. Jika Anda terus memperturutkan, Anda akan terus beli lagi dan lagi. Ketika Anda merasa itu menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari, Anda akan terus membeli. Setiap harinya Anda membeli. Karena apa? Karena kalau Anda dalam kondisi tidak memiliki uang, Anda akan mencari cara atau memaksa cara untuk beli, walaupun sedikit, 1, 2. Kalau Anda bisa mengatasi ketagihan Anda untuk membeli itu dalam kondisi yang sedang Anda tidak memiliki, itu Anda memang memiliki ketangguhan dalam mengatasi
ketagihan itu. Anda harus bisa mengatasinya. Apalagi Anda dalam kondisi Anda tidak mampu saat ini, baik secara finansial maupun status sosial maupun belum memiliki pasangan. Itu Anda harus mengatasi ketagihan. Setidaknya Anda ada hal yang bisa Anda banggakan. Jadi seperti itu. No beer. Nah, banyak minum-minuman keras seperti itu ya. Jadi itu sangat diharamkan, sangat tidak dianjurkan. Sebaiknya tinggalkan seperti itu, tinggalkan selamanya, forever. Kalau bisa meninggalkan segala macam ketagihan sebelumnya, yang saya ucapkan tadi, no BMO, no smoke, no lama-lama di kamar mandi, Anda tinggalkan semuanya itu. Anda tinggalkan semuanya. Itu malah lebih bagus. No smartphone. Nah ini, banyak-banyak main HP. Ini, Anda terus-terusan main HP. Anda harus bisa melawan ketagihan Anda dengan bermain HP. Kalau misalkan Anda tiba-tiba bermain HP terus-menerus, bermain game terus-menerus, kan itu tidak ada produktivitasnya. Tidak ada produktivitasnya bagi diri Anda. Kalau memang seandainya itu menambah uang Anda atau menambah pundi-pundi rezeki, meningkatkan produktivitas Anda, itu tidak akan sampai membuat Anda ketagihan seperti itu. Anda tidak akan sampai tergila-gila atau mengurangi produktivitas Anda. Jika sampai Anda bermain HP itu sampai mengurangi produktivitas Anda di luar, Anda malas bekerja, malas melakukan aktivitas lainnya, itu tanda bahwa Anda sedang ketagihan. Lawan itu. No sleep. Nah, no sleep di sini. Tidur dalam satu hari minimal mungkin bagus jam. Kalau lebih dari itu, bahkan sampai ada yang 12 jam, Anda harus segera melawannya. Karena apa? Anda ketagihan tidur. Banyak orang-orang yang ketagihan tidur. Karena mungkin mereka tidak memiliki banyak aktivitas di luar. Apalagi stay at home, karena mungkin corona ya. Jadi orang lebih banyak tidur. Kalau bisa 7 jam. Sisanya Anda bisa pakai untuk belajar, membaca buku, menulis, atau aktivitas-aktivitas yang positif lainnya. Aktivitas yang tidak terlalu memperturutkan hawa nafsu. Tidak kesenangan instan lah. Kesenangan instan seperti makan kue, memperturutkan makan gorengan tadi. Itu kan kesenangan instan. Jadi Anda mendapatkan kesenangan seperti itu. Bukan berarti saya menghalangi Anda untuk makan gorengan atau apa. Makan pecel atau apa. Tapi Anda berpuasa 1 bulan penuh. Coba Anda mengatasi ketagihan itu. Nomor 9, no up hungry condition. Jadi Anda benar-benar lapar. Kondisinya lapar, bukan kelaparan, bukan terlalu kenyang. Jadi ada di tengah-tengah situ, lapar. Anda berada di kondisi yang lapar. Itu bagus. Seperti sebagaimana hadis Nabi, berhentilah sebelum kenyang. Tuh. Yang 10, no bentono. No bentono ini bisa jadi orang memiliki kebiasaan memedipkan mata seperti ini, atau mungkin seperti ini, mungkin macam ya ketagihan itu. Jadi Anda melawan ketagihan, melawan bentono Anda, sifat-sifat sikap buruk yang sering kali muncul, atau mungkin Anda sering menggaruk-garuk tangan, menggaruk seperti ini, atau mungkin kalau sering panik, kadang sering melelet-lelet seperti itu Anda lawan. Anda harus memiliki tampilan atau performa sebagai seorang lelaki idaman. Ya, lelaki idaman. Bagaimana seorang lelaki yang tenang, yang tidak terlihat dia takut ataupun galau, tidak terlihat menunjukkan bendononya, seperti memejamkan mata separuh seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat, terus di saat orang lain kenyang, memperturutkan hawa nafsunya, Anda berjuang untuk melawan hawa nafsu Anda. Sekian.